Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pada hari Minggu yang kudus ini, Tuhan telah memanggil kami dan mengumpulkan kami di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa jikalau kami boleh datang ke hadapan Tuhan dalam keadaan kami hari ini, semua karena cinta kasih Tuhan yang tak luput dari hidup kami. Dalam kesetiaan-Mu memelihara hidup ini. Itulah sebabnya Tuhan, kami semua umat-umat-Mu ini merendahkan diri di hadapan-Mu, mengangkat jiwa kami kepadamu, membuka hati kami untuk mendengarkan apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Sebab kami percaya bahwa Tuhan membawa kami pada saat ini. Engkau merangkul kami datang kepadamu karena Engkau ingin berbicara kepada kami, melengkapi kami, menguatkan kami, meneguhkan kami supaya kami tetap hidup sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan, baik hamba-Mu, semua yang ada di sini, bahkan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami semua sudah siap untuk menerima sabda-Mu. Karena itu Tuhan, sucikanlah pendengaran kami. Kami siap untuk menerimanya. Di dalam Kristus Tuhan kami memohon doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42 demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Memberi prioritas kepada yang utama atau memprioritaskan yang utama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita mendengar kalimat ini, itu berarti secara negatif ada yang utama tetapi kita tidak prioritaskan. Atau ada yang jauh lebih penting tapi kita tidak berikan tempat yang pertama. Saudara sekalian, memang manusia adalah makhluk hidup yang memiliki banyak kebutuhan. Dan kebutuhan ini mempunyai banyak sekali variabel, ya, seperti sandang, pangan, papan, kebutuhan yang lain, yang sesungguhnya kita amat perlukan dalam hidup ini. Tapi sayangnya kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana yang kita butuh, mana yang kita ingini. Jadi akhirnya banyaklah orang lebih digerakkan untuk mengutamakan yang diingini daripada mengutamakan yang dibutuhkan. Kadang-kadang kebutuhan tersingkirkan, lalu kita mendahulukan yang diingini atau kemauan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka banyaklah kita yang pasti akan menghadapi kebingungan ketika kita akan diperhadapkan atau kita akan memilih
mana yang utama dan mana yang tidak, mana yang prioritas dan mana yang tidak, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ini kadang-kadang kita sulit untuk segera mengambil keputusan pada suatu kesempatan. Saudara, jika pilihan tersebut ada yang baik, ada yang terbaik, kadang-kadang yang baik jadinya terpilih, yang terbaik tidak kita pilih. Saudara sekalian, kepadatan aktivitas dan kesibukan kerja memang harus diakui kadang-kadang merupakan penghalang besar bagi kita untuk memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan. Nah, kita kaitkan tadi, apakah kita anggap bersekutu dengan Tuhan itu adalah kebutuhan atau tidak? Karena kalau kita itu bawa sebagai satu kebutuhan, apapun itu kita akan selalu beri tempat untuk itu. Bahkan juga saudara sekalian merupakan salah satu alasan bagi kemunduran rohani seseorang. Karena jam-jam doa dan perenungan firman Tuhan tergerus dengan banyaknya aktivitas yang kadang-kadang tanda kutip kita anggap itu lebih utama daripada hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, rupanya pergumulan ini bukan hanya kita yang seringkali menggumulinya. Jauh sebelumnya Alkitab sudah mencatat itu bagi kita. Marta yang kita temukan dalam nats kita hari ini, ternyata ia stres sendiri dengan pilihannya. Waktu Yesus berkunjung ke rumahnya, dalam perjalanan penginjilannya, ia tiba di satu kampung di mana Marta ada. Dan saudaranya menerima dia. Saudara, itu kebiasaan kita juga begitu. Kalau ada tamu sudah pasti kita akan mempersiapkan pelayanan yang terbaik untuk tamu kita. Kalau orang Toraja minimal tanya kopi atau teh. Itu tidak pernah ada tradisi orang Toraja ada tamunya datang tidak disuguhkan apa-apa. Sudah pasti. Kalau ada yang terbaik itu pasti akan diberikan kepada tamunya. Itu adat tradisi di Toraja. Nah, rupanya ini juga terjadi dalam kehidupan dua bersaudara ini, Maria dan Marta. Tradisinya ternyata Alkitabiah, saudara sekalian, kalau tamu kita datang kita ladeni sebaik mungkin. Itu ternyata Alkitabiah. Akhirnya Marta memilih ingin memberi pelayanan yang terbaik bagi Yesus. Dengan memikirkan apa yang dapat ia lakukan supaya Yesus senang datang berkunjung ke rumahnya. Ia tidak pulang dengan kecewa. Baik bukan? Oh baik. Siapa bilang salah? Baik. Dia tahu adat. Lalu ia repot menyuguhkan makanan dan minuman bagi Yesus. Sepertinya makanan spesial yang akan disediakan bagi Yesus waktu itu karena ia menghabiskan banyak waktu. Marta fokus bagaimana memberikan pelayanan, suguhan, makan minum bagi Yesus. Sehingga Yesus puas datang ke rumahnya. Pikiran Marta, kalau ia melakukan semuanya itu, itulah pelayanan terbaiknya bagi Yesus. Tapi sayangnya, saat ia sedang kerepotan di dapur, wah, ia melihat saudaranya Maria duduk saja di depan Yesus. Mendengar apa yang Yesus katakan. Sementara dia udah keringatan. Kalau saya bisa bayangkan, saudara sekalian, saya lukiskan dalam bahasa saya. Ia sudah mulai kerepotan sambil keringat-keringat. Begitu, belum ini, belum itu gitu. Ya, saudaraku hanya duduk saja. Apa yang dia lakukan? Mungkin kali dia udah minta, Maria bantuin aku. Atau dengan kode-kode kali, karena kan ada tamunya nih. Mungkin kode-kode kali, bantu saya. Maria nggak berkutik. Lalu akhirnya datang kepada Yesus. Suruhlah saudaraku itu membantu aku. Masa dia biarkan saya dalam kondisi ini? Luar biasa bukan? Saudara-saudaraku yang saya kasihi, pilihan yang membuat Marta berkeluh kesah.
Apakah itu kebutuhan yang dikerjakan Marta atau keinginan? Ayo, Bapak Ibu yang ada di rumah, apa yang dikerjakan Marta di sini? Apakah ia sedang mengerjakan kebutuhan atau sedang mengerjakan keinginan? Kebutuhan itu artinya sesuatu yang tak dapat ditunda, sesuatu yang harus dipenuhi, itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan, sesuatu yang bisa tidak dilakukan, tidak akan berdampak apapun kalau kita tidak lakukan. Nah sekarang, kasus Marta, yuk kita coba. Marta sedang melakukan kebutuhan atau sedang melakukan keinginan? Ya, Bapak Ibu yang di rumah mungkin tidak dengar, tapi di sini ada jawaban keinginan. Ya, saya setuju. Karena Marta melakukan keinginannya untuk menyenangkan gurunya. Tapi saya tanya, apakah kalau Marta tidak menyediakan makan minum bagi Yesus, akan Yesus marah? Dan itu akan berdampak baginya? Apakah Yesus akan benci kepada Marta kalau Marta nggak berikan makan minum yang baik? Tidak. Karena itu hanya keinginan. Nah, saudara sekalian, mari kita pikirkan apa yang dikerjakan Marta ini. Pilihan kesibukan sering membuat kita menjadi tidak fokus pada yang utama. Apakah yang utama? Mari kita lihat perkataan Yesus kepada saudaranya Maria. Waktu Marta meminta, "Guru, suruh saudaraku itu untuk membantu aku." Apa jawab Yesus? "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ternyata Yesus lebih respek kepada Maria yang tidak mempedulikan kebutuhan makan minum Yesus. Yesus malah salut kepada apa yang dilakukan Maria. Dan menegur Marta sebenarnya dengan keras. "Marta, Marta, apa yang kamu lakukan itu sebenarnya gak penting. Itu bukan yang kau butuhkan. Yang kau butuhkan itu seperti Maria. Yang dikerjakan itu sesuatu yang tidak akan diambil daripadanya. Karena ia sedang mengerjakan sesuatu yang sangat ia butuhkan dalam hidup. Kebutuhan. Maria sama sekali tidak mempedulikan kesibukan Marta. Ia memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan pengajarannya. Ia rindu mendengarkan Yesus berbicara kepadanya. Karena ia ingin memuaskan dahaga jiwanya. Sesuatu yang tak akan mungkin ia dapat dari dunia ini. Sesuatu yang tidak akan mungkin diberikan pekerjaan. Sesuatu yang tidak akan mungkin diberikan orang lain. Kepuasan yang tidak bisa dibayar dengan uang. Harta bisa direbut, harta bisa dirampas, segala sesuatu bisa diambil pada waktunya dari kita. Tapi perihal duduk di kaki Tuhan, sesuatu yang tidak akan pernah terbayarkan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, Maria memilih bagian yang terbaik. Memilih bagian yang terbaik berarti ada yang baik, yaitu kerjaan Marta. Marta melakukan yang baik, saudara sekalian, tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik itu yang dikerjakan oleh Maria. Duduk di kaki Tuhan, mendengar apa yang ingin ia hendak katakan. Maria juga tidak banyak berbicara di depan Yesus. Dia hanya membuka hatinya, membuka telinganya, mendengar apa yang Yesus katakan padanya. Waktu yang sangat berharga. Sebab Maria tahu itu kesempatan yang tidak selalu ada dalam hidupnya. Yesus tidak akan selalu berkunjung ke rumahnya tiap waktu, tiap saat. Ada waktu, ada kesempatan. Maka ia mengambil waktu itu dengan sebaik mungkin. Saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari peristiwa yang menarik ini? Pertama, saudara hati-hati. Apa yang kita kerjakan, kesibukan apapun yang kita buat, apapun jenisnya, termasuk yang kita sebut melayani Tuhan,
dapat menjadi pembunuh waktu kebersamaan kita dengan Tuhan. Oke. Hati-hati dengan segala yang kita buat, meskipun itu baik, bisa menjadi pembunuh waktu kebersamaan kita dengan Tuhan. Saudara, bukan berarti melayani Tuhan itu buruk. Bukan berarti menjadi aktivis gereja itu buruk. Bukan berarti ikut lomba paduan suara sana sini itu buruk. Bukan. Hati-hati. Bisa jadi kita melakukan semua itu, tapi kita tidak menikmati kedekatan hati kita dengan Tuhan. Marta sedang ada di sekitar Yesus, sedang mendapat kunjungan Yesus. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Marta. Sama sekali tak memiliki hubungan apapun dengan Yesus. Sayangnya kehadiran Yesus secara fisik dalam rumahnya tak digunakan Marta dengan baik untuk menikmati kebersamaan dengan guru. Saudara, secara fisik hadir dalam rumah belum tentu menikmati kebersamaan. Ya, tidak usah jauh-jauh. Kehadiran mama, papa di dalam rumah, apakah itu menikmati kebersamaan dengan anak-anak? Apakah salah kalau saya katakan handphone, gadget, laptop bisa menjadi pembunuh kebersamaan kita dengan anggota keluarga kita? Yuk, kita perhatikan yang sering viral di televisi atau yang di WA. Video kalau orang tua ikut di rumah, suami pegang handphone, mama pegang handphone, anak-anak juga main handphone sana sini. 6 orang di rumah, 6 aktif masing-masing dengan dirinya dengan handphonenya. Apa ada kebersamaan? Satu atap tapi tidak ada kebersamaan. Satu atap tapi tidak ada persekutuan, tidak ada kedekatan jiwa satu dengan yang lain. Itulah yang terjadi dengan Marta. Secara fisik. Saya jadi bertanya saudara sekalian, apakah ada orang-orang Kristen yang masuk di gereja sedang berbakti beribadah tapi bersekutu dengan Tuhan atau tidak ya? Waktu tutup mata doa, apakah benar sampai kepada Tuhan atau tidak ya? Apakah waktu nyanyi-nyanyian rohani, nyanyinya itu sampai kepada Tuhan atau hanya sampai di mulut saja? Karena yang didengar Tuhan bukan di mulut, yang didengar Tuhan itu dari hati juga. Apakah kita bisa nyanyi hanya dengan mulut tanpa hati? Bisa. Bisa. Yesaya 29 ayat 13 mengatakan bukan? Kita bisa nyanyi dengan rohani tapi jauh hati kita jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Padahal kita sedang ada di dalam rumah ibadah. Sedang menyanyi kayak lagu-lagu tadi, waspada apalagi kalau lagu yang kita tidak tahu. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, ini kita nyanyikan dengan lantang dan manis di gereja. Tapi apa betul kita menikmati kebersamaan dengan Yesus setelah menyanyikan lagu itu? Itu yang terjadi dengan Marta, saudara sekalian. Yesus mau mengunjungi rumah Marta dan Maria karena ia ingin menumpahkan isi hatinya. Marta dan Maria duduk bersama di hadapannya mendengar kehendaknya, menyampaikan sabdanya. Ia ingin menikmati kebersamaan dengan dua saudara ini. Tapi Marta berpikir beda. Dan itulah yang Tuhan ingin koreksi melalui bacaan ini, saudara sekalian. Yang Yesus inginkan adalah kita menikmati kebersamaan dengan Dia. Ada persekutuan yang harmonis dengan Dia. Apakah kekristenan kita selama ini, saudara sekalian, telah memberikan dampak bagi kita bahwa kita sedang bergaul erat dengan Tuhan kita? Apakah pada waktu kita masuk dalam gereja mulai dari liturgi A sampai Z, dari pembukaan sampai penutup itu adalah wadah kita bersekutu dengan Tuhan? Saya hanya khawatir pada waktu majelis panatua diaken atau yang bertugas mengajak kita untuk menyanyikan lagu pengakuan dosa. Apakah hati kita sedang hancur di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita? Jangan-jangan itu kita hanya nyanyikan di mulut saja. Tuhan
Tuhan kasihanilah. Apa benar itu seruan kita datang pada Tuhan? Tuhan kasihani. Supaya ini liturgi jangan mubazir kita lakukan setiap minggu. Hati-hati saudara sekalian. Itu aktivitas yang bisa membuat kita sesungguhnya tidak menikmati persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya harus menjadi prioritas hidup orang percaya. Karena ini merupakan hal yang utama, Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Justru dari duduk mendengarkan Tuhan, kita dapat memiliki pelayanan yang diperbaharui sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan untuk motivasi yang lain. Mengapa Tuhan Yesus meminta Maria dan Marta menjadikan duduk di kakinya untuk mendengarkan sabdanya? Karena sabda Tuhan adalah satu-satunya sumber hidup kita. Manusia tidak akan hidup hanya dari roti saja, tapi manusia hidup dari sabda Tuhan. Saudara, kita bisa kekurangan materi, tapi kita bisa hidup bahagia. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Tapi kita bisa melarat, menderita sengsara, walaupun kita punya banyak materi kalau kita hidup tanpa Tuhan. Itu prinsip yang ingin Yesus kerjakan dalam bagian ini. Jadikan Yesus menjadi prioritas dalam hidupmu. Prioritas yang utama, tidak ada yang lain. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara sekalian, kalau Yesus tinggal dalam hidup kita, selalu ada penghiburan, selalu ada kekuatan, selalu ada jalan keluar, selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Sehingga kita bisa kuat melewati segala suka duka dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah, adakah Tuhan hidup dalam hidup kita? Adakah Tuhan hadir dalam jiwa kita? Saudara, kalau kita ingat dalam sejarah di Alkitab, betapa sengsaranya hidup manusia yang ditinggalkan oleh Tuhan. Lihat Adam dan Hawa pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa. Apa yang terjadi? Lihat Saul ketika Alkitab mengatakan roh Tuhan sudah undur daripadanya. Apa yang terjadi? Hidupnya dipenuhi dengan kemarahan, kebencian. Dan satu-satu hasratnya ingin melenyapkan musuhnya. Ingin membunuh, hanya itu. Ingin mencelakakan. Ingin membuat masalah. Karena Tuhan tidak tinggal lagi dalam hidupnya. Saudara, demikianlah dicerminkan bagaimana kehidupan kita yang akan menjadi porak-poranda kalau Tuhan tidak tinggal dalam hidup kita. Tapi kalau kita memilih satu yang terpenting dalam hidup kita, maka kita akan dipimpinnya senantiasa melewati apapun yang terjadi dalam hidup kita. Keluh kesah kita bawa kepadanya. Ia menerima kita apa adanya. Segala yang di depan kita yang kita tidak tahu, kalau kita serahkan kepada Dia, Dia yang akan memimpin kita. Apa yang kita ingini, apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, kalau kita datang bawa kepadanya, bukankah Dia sumber segala yang kita perlukan dalam hidup ini? Maka berbahagialah orang yang memilih satu yang terpenting dari segalanya, yang memprioritaskan segala-galanya di dalam dunia ini, Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Diberkatilah hidupnya. Dan dia akan menikmati segala yang baik yang Tuhan akan lakukan dalam hidupnya di masa-masa yang akan datang. Jadi saudara sekalian, mari kita minta Roh Kudus untuk menguatkan kita, agar kita senantiasa memilih satu yang terbaik dari hidup kita yang tidak akan diambil daripada kita. Persekutuan kita, kebersamaan kita, dan kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Sebagai sumber satu-satunya kebutuhan hidup kita yang akan kita jalani ke depan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.